Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati para jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah ibadah-ibadah kita, amal-amal baik kita, termasuk kita mulai menjalankan pagi ini puasa hari yang ke-12. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika setelah jamaah subuh begini nih, ada salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang setelah sholat itu langsung beranjak, langsung apa istilahnya, ya pergi gitu. Sementara sahabat-sahabat yang lain itu masih menunggu barangkali ada sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang satu ini, pokoknya sholat sudah, ya sudah keluar. Lalu kemudian sahabat-sahabat yang lain itu saling kalau bahasa Jawa itu ngerasani itu apa? Membicarakan tapi pas tidak ada orangnya. Jadi kata-katanya itu begini, kata para sahabat, loh, ini ya apa sih? Ini gimana ini? Wong Rasulullah ini belum bubar, belum selesai, kok kemudian orang ini sudah meninggalkan tempat. Nah, ternyata beberapa hari kemudian Rasulullah itu mendengar apa yang diomongkan atau diobrolkan oleh para sahabat itu ketika membicarakan si sahabat yang keluar tadi itu. Nah, Rasulullah itu sudah tahu bahwa ternyata sahabat yang keluar duluan ini dia harus masuk pagi untuk bekerja. Sementara pandangan sahabat-sahabat yang lain itu dianggap kalau dia segera keluar untuk bekerja itu dianggap pokoknya hidup kok ngurusi dunia. Akhirnya mendengar obrolan seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Intinya kata Rasulullah, kalian jangan berprasangka seperti itu. Karena apa yang dilakukan oleh orang ini, itu sesungguhnya juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan memenuhi dua syarat. Yang pertama, Sahihun finniyah. Sahihun finniyah itu artinya adalah niatnya benar. Jadi kalau orang bekerja niatnya benar, diutus atau diamanahi oleh Allah, bekerja itu ya lillah, karena semua nanti kembali ke lillah. Lalu untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Nah, orang ini yang keluar duluan tadi itu salah satu sahabat tadi itu, ternyata dia ini memiliki orang tua, tinggal seorang ibu yang sudah sepuh. Yang kalau dia tidak bekerja, ibunya itu tidak ada yang membiayai, tidak ada yang menafkahi. Lalu yang kedua kata Rasulullah, melanjutkan dari memenuhi niat tadi, sahihun finniyah tadi itu. Maka yang juga penting adalah ini menyelamatkan orang ini atau seseorang itu dari meminta-minta. Kan di dalam agama kita itu dikatakan bahwa al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadi orang meminta-minta itu diibaratkan seperti merendahkan harkat dan martabatnya itu dengan posisi di bawah. Dan itu tidak baik. Ya kecuali kalau kondisinya betul-betul sangat-sangat terpaksa.
Itu nanti disebut dalam ayat, itulah yang disebut dengan as-sa'il. Jadi orang yang butuh itu kan ada yang namanya al-mahrum, ada yang namanya as-sa'il. Kalau yang al-mahrum itu dia walaupun butuh tapi tidak sampai merendahkan derajatnya kemudian untuk minta-minta. Masih bisa menjaga kehormatannya. Tapi kalau as-sa'il ini sudah minta-minta. Nah sekarang parahnya kalau di negara kita itu kadang-kadang ada orang yang minta-minta itu jadi profesi. Nah ini yang repot. Padahal itu sangat-sangat apa namanya ya di dalam Islam itu rendah sekali itu. Jadi sangat tidak dianjurkan. Apalagi kalau kemudian jadi profesi seperti itu. Apa itu? Oh. Jadi itu. Jadi yang pertama sahihun finniyah. Niatnya benar. Makanya kembali lagi kaitannya dengan materi kemarin. Bismillah kalau kita ini niat bekerja, maka niatkan lillah. Niatkan dunia itu menjadi wasilah untuk melakukan aneka kebaikan. Dunia itu untuk menghalangi kita untuk melakukan keburukan, kan gitu. Bukan untuk, mohon maaf, sombong-sombongan. Oh ini loh, saya punya sekian. Bukan itu. Ini namanya sahihun finniyah. Yang kedua, kata Rasulullah, kerja itu bisa bernilai ibadah itu kalau sahihun fit tahsil. Tahsil itu apa? Proses. Jadi proses perolehannya itu benar. Tidak nabrak sana sini, tidak mengambil hak milik orang lain. Lalu tidak menerabas sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah. Nah ini namanya sahihun fit tahsil. Kalau ada orang niatnya sudah benar nih, niat bekerja lillah. Tapi kemudian yang dilakukan adalah memetakan satu tempat untuk melakukan pencurian, itu walaupun niatnya lillahi ta'ala tidak bisa ketemu, tidak ketemu. Ada orang, mohon maaf, umpama korupsi sekian banyak. Agar harta korupsi ini suci, maka kemudian dia bangun masjid, tetap tidak bisa. Artinya tidak bisa itu mensucikan. Maka ada dua hal ini yang harus dipenuhi. Sahihun finniyah sama sahihun fit tahsil. Itulah disitulah kemudian kerja itu menjadi lahan ibadah bagi seseorang. Kalau kita lihat di dalam surah Saba di Al-Quran, Allah berfirman kepada Nabi Daud dan keluarganya, dan keluarga Nabi Daud termasuk Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman adalah putranya Nabi Daud. Dalam firman-Nya, "I'malu ala Dawud syukra." Bekerjalah wahai keluarga Daud. Syukra itu maknanya bisa begini. Syukra itu sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu bukan dengan nyantai-nyantai, tapi harus dengan bekerja, beramal yang sungguh-sungguh. Bisa juga maknanya i'malu ala Dawud syukra, bekerjalah lalu tapi jangan lupa untuk bersyukur. Karena bekerja itu juga mensyukuri nikmat Allah yang lalu kemudian nikmat sehat kita syukuri dengan bentuk pekerjaan, bentuk ibadah. Lalu kalau sudah kita peroleh hasilnya, jangan lupa juga untuk bersyukur. Karena kata kunci dalam kehidupan kita, kalau kita ingin ditambahi nikmat Allah, maka tidak lain adalah meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nanti yang menjadi rangkaian dalam ayat puasa juga. Yang ini belum saya jelaskan karena nanti episodenya ini ketika malam minggu sambungannya kan. Kemarin kan baru la'allakum tattaqun, lalu syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Nah nanti penutup ayat itu kan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian bertakbir, memahabesarkan Allah ala ma hadakum, terhadap sesuatu yang telah Allah tunjukkan kepada kalian. Allah telah beri hidayah kepada kita semua. Untuk apa? Wala'allakum tashkurun. Bagaimana cerita selanjutnya? Insya Allah kita lanjut pada episode-episode yang akan datang. Monggo yang mau bersiap-siap, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.